yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kita Yesus Kristus, apa kabarmu hari ini? Saya berharap semoga jemaat semua dalam keadaan baik, baik jasmani maupun baik rohani. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan di hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami sampai dengan hari ini. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, bukakan setiap pikiran kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu di hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Buka dengan saya 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 13. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 13. Saya akan membacanya, saudara-saudara mendengar. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering,
atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya. Hari-hari ini adalah kesempatan di mana kita lebih banyak berdiam diri di rumah. Stay at home. Saya merasa bahwa ini adalah kesempatan yang juga Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk merenungkan apa yang selama ini sedang kita bangun. Ya, seperti firman yang kita baca, yaitu dengan perikop dasar dan bangunan. Dasar yang sudah ditaruh oleh Rasul Paulus, yaitu Yesus Kristus. Dan bangunan yang selanjutnya yang akan didirikan di atasnya, itu adalah kita sendiri. Masing-masing orang yang harus membangunnya. Saudara dan saya. Saudara dan saya membangun kehidupan di atas dasar tersebut. Karena itu, menjelang hari-hari akhir ini, ada 3 hal pertanyaan yang harus kita perhatikan, kita renungkan. Pertanyaan penting di dalam hidup kita. Yang pertama, bangunan apa yang sedang engkau bangun selama ini? Bangunan apa yang sedang engkau bangun selama ini? Saudara, apa yang menjadi prioritasmu selama ini? Apakah itu keluargamu? Apakah itu pekerjaanmu? Ataukah pelayananmu? Ataukah dirimu sendiri yang menjadi prioritas? Saya mau untuk saudara-saudara melihat di ayat 10. Tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kita harus memperhatikan, mengamati dengan seksama bangunan apa yang sedang kita bangun selama ini. Teliti melihat. Tuhan ingin waktu-waktu ini kita mulai mengamati dengan seksama bangunan apa yang selama ini sedang kita prioritaskan. Perhatikan dengan seksama. Perhatikan dengan seksama. Atau selama ini engkau belum membangun. Engkau harus mulai merenungkan. Selama ini, apakah saya sudah membangun? Ataukah belum? Jika engkau belum membangun apa-apa, ini saatnya engkau harus mulai memperhatikan dan mulai membangun bangunanmu. Ya. Yang kedua, di ayat ke-12 kita baca, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Saudara, ketika saudara membangun, pertanyaan yang sangat penting kedua itu, dengan apa engkau membangun bangunanmu? Apakah engkau membangun dengan emas, perak yang berharga, ataukah engkau membangun dengan kayu kering atau jerami yang tidak berharga? Apakah sesuatu yang berharga yang selama ini engkau sedang investasikan? Ataukah hal yang sia-sia, hal yang tidak berharga yang selama ini engkau berikan untuk bangunanmu? Jika itu bangunan keluargamu, investasi apa yang selama ini sedang engkau tanam? Apakah itu memiliki nilai atau tidak memiliki nilai? Saudara harus mulai merenungkan kembali, investasi apa yang selama ini sedang saya tanamkan? Jikalau itu pelayananmu, material apa yang selama ini engkau gunakan? Apakah itu sesuatu yang murni seperti emas? Apakah itu sesuatu yang berbeda, yang tidak murni, yang Tuhan tidak suka? Hari ini, perhatikan dengan seksama. Dengan apa engkau membangun bangunanmu? Poin ketiga,
yang sangat penting yang Tuhan ingin tanyakan kepadamu, yaitu ada di ayat ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Poin ketiga yaitu, apakah pekerjaanmu tahan uji? Saudara, kita telah melewati gempa, dan kita melihat di saat gempa ada bangunan yang roboh, ada bangunan yang retak, tetapi ada bangunan yang tetap kokoh. Hari ini pertanyaan itu datang untuk dirimu. Selama ini, bangunan yang engkau bangun, apakah akan tahan uji ketika gempa itu datang? Ketika ada badai yang datang, apakah pekerjaanmu itu tahan uji? Ataukah dia seketika akan roboh? Stay at home. Kita ada di rumah masing-masing. Kita tidak pergi ke gereja. Kita tidak bertemu dengan orang lain. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang seperti biasanya. Kita tidak bisa ketemu dengan rekan sesama. Saling berjabat tangan, saling berpelukan. Orang Ambon bilang itu kasih mesra. Tapi saat-saat ini pekerjaan kita sedang diuji. Apakah dengan keadaan seperti ini engkau masih bisa tetap menyembah Tuhan? Apakah dengan keadaan seperti ini engkau masih tetap berapi-api? Ataukah imanmu mulai kendor? Ataukah imanmu mulai goyah? Engkau mulai uring-uringan? Hari ini firman Tuhan datang untuk mempertanyakan, selama ini bangunan yang engkau bangun, apakah itu tahan uji? Pada akhirnya, hari Tuhan akan membuktikan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Roma 5 ayat 3-4 berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kadang kesengsaraan Tuhan berikan, Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Kesulitan, ketidaksanggupan. Saudara, Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita lebih giat lagi mencari Tuhan. Kita lebih tekun lagi mencari Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara, Alkitab berkata, ketekunan menimbulkan tahan uji. Saudara, ketika engkau tekun di saat-saat sengsara, di saat-saat kesulitan, engkau tekun mencari Tuhan, maka engkau akan lebih tahan uji. Ketahananmu akan teruji. Kesengsaraan membuat kita menjadi anak-anak yang dewasa, manusia-manusia yang dewasa, yang tidak hanya makan bubur saja, tetapi kita bisa makan makanan keras. Kita teruji di saat sengsara. Saudara, biarlah tahan uji itu akan mendatangkan pengharapan bagi kita. Dan saudara tahu, firman berkata pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Rajin, sungguh-sungguh dan setia. Itu yang Tuhan harapkan bagi kita. Di saat-saat ini tidak perlu mengeluh, tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu mengumbar-umbar amarah, tidak perlu saling menyudutkan. Saat ini adalah saat di mana kita semakin tekun mencari Tuhan. Saya berharap bahwa kita, ketika kita akan bertemu lagi nanti, kita akan melihat bahwa kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, pesan yang didapat dari firman di hari ini yaitu pertama, perhatikan hidupmu. Perhatikan hidupmu. Perhatikan bangunan hidupmu. Bangunan apa yang selama ini engkau sedang bangun? Dengan apa engkau membangunnya? Dan yang ketiga, apakah itu tahan uji? Yang kedua, jika ada yang salah dengan bangunanmu, koreksi. Perbaiki kembali.
Ini adalah waktu di mana engkau bisa memperbaiki kembali bangunanmu. Yang benar, biarlah kita semakin tekun. Kita semakin tekun sehingga ketika hari Tuhan itu datang, kita didapati setia olehnya. Dan yang ketiga, jikalau saat ini kita belum membangun apa-apa, hari ini Tuhan berkata, bangun. Bangun kembali bangunanmu. Bangun kembali bangunanmu. Apa yang engkau tanam, itu yang akan berbuah. Jikalau engkau tidak menanam apa-apa, jangan berharap engkau akan panen. Ya, terima kasih saudara-saudara. Saya berharap bahwa firman ini akan menegur kita, akan merefleksi kembali diri kita, supaya kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita akhiri firman di hari ini, saya ingin berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Mari arahkan hatimu dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami tahu saat ini Engkau sedang kembali mengoreksi setiap kehidupan kami, supaya kami menjadi lebih bermakna, kami lebih berarti, kami lebih tahu hidup yang kami jalani. Bapa, hamba berdoa biarlah firman-Mu ini akan merema di dalam setiap hati jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan biarlah Engkau bersama-sama dengan mereka. Engkau berikan pengertian kepada mereka supaya mereka tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima firman kebenaran-Mu. Biarlah firman itu menjadi benih yang hidup di dalam hati dan pikiran kami, dan kami melanjutkan hidup kami berdasarkan firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, sertai kami, pimpin kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.